Aku menyetir mobil menuju rumah kontrakan itu sendirian, dan aku sudah mempersiapkan tenaga jika bicara baik-baik tidak didengarkan, ya dengan kekerasan. Lagian ini menyangkut Tia. Aku tak mau ia merasa malu dan akan menghambatnya ke sekolah. Kondisi mental anakku tak bisa dianggap sepele. Setelah parkir mobil di tepi jalan, aku segera melangkah masuk ke gang, mempercepat langkah agar cepat sampai. Tak tahan ingin mengajar pasangan aneh itu. Anggap saja kedatanganku memusnahkan kaum itu. Ya, mereka sampah masyarakat atau penyakit yang bisa menular ke generasi anak muda lainnya. Aku memasuki halaman rumah itu, melihat pakaian dan baju tidur wanita terjemur. Ku tarik dan melemparnya ke kolam. Tak ada satupun orang di luar. Aku yakin mereka sedang memadu kasih di kamar. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Aku ketuk pintu rumah itu dengan sangat keras. Ya, aku datang ingin berperang melawan kaum pendosa. Tepatnya bapak anakku yang menghancurkan mental anakku. Jika masalah anak, apapun akan kulakukan. Meskipun terlihat seperti gila dan barbar, aku tak peduli. Kesabaranku sudah habis. Tak lama kemudian pintu dibuka. Berdirilah Pak Rudi dengan memakai piyama menatapku sinis. Mau apa ke sini? Tanyanya ketus. Mana Mas Arga? Tanyaku tenang, tapi menantang matanya. Apa? Seharusnya kamu sadar, Arga lebih memilih aku ketimbang kamu. Sebaiknya lupakan Arga dan carilah lelaki lain. Astaga, aku kesini bukan mengharapkan cinta mantan suamiku. Justru aku ingin mengajarnya jika video gilanya tidak dihapus. Cepat panggilkan dia. Kali ini suaraku sedikit lantang. Siapa sih, Say? Mas Arga muncul dari pintu kamar dengan dandan menor dan memakai rambut palsu, lurus sebahu. Ternyata rambut palsunya lebih dari satu, karena berbeda dengan rambut palsu yang terlihat saat aku dan Vina ke sini. Sepatu hak tinggi dan rok mini tidak menyamarkan jika ia lelaki. Bahkan ini pertama kalinya aku melihat ia bicara gemulai mirip wanita. Ya Tuhan, bukannya tambah sadar, tapi makin menjadi. Aku hampir tak mengenalinya. Bahkan caranya bicara lebih parah dari Andi, adiknya. Kamu, mata Mas Arga membesar sambil menunjukku. Tentu ia terkejut. Aku datang lagi ke rumah ini. Yah, aku ingin bicara denganmu, jawabku ketus. Sebenarnya sangat jijik melihat mukanya, tapi ditahan demi tujuanku. Bahkan rasanya ingin menarik rambut palsunya dan melempar ke kolam. Dia mau apa lagi, sayang? Tanya Pak Rudi. Sayang, kenapa kata itu terdengar menggelikan? Mereka, tapi astagfirullahalazim, jangan biarkan kaum seperti mereka berkembang, ya Allah. Mas Arga melangkah mendekat ke pintu. Ia sangat lancar berjalan dengan sepatu hak tinggi. Tak lama kemudian, ia sudah berdiri di depan Pak Rudi atau berhadapan denganku. Ada apa mencariku? Aku sudah menceraikanmu dan kita tak punya hubungan lagi. Jika kamu datang minta rujuk, maaf, aku tak tertarik. Aku sudah dapatkan penggantimu yang jauh lebih membuatku bahagia. Ia menyentuh manja lengan Pak Rudi. Pak Rudi membalas dengan menatapnya tersenyum, seperti seseorang menatap kekasihnya. Astagfirullahalazim. Kamu kira aku tertarik dengan lelaki sepertimu? Apa kamu tak baca WA aku? Aku mulai mengepal tangan. Itu hanya alasanmu agar aku kembali. Sarah,
Mari kita lupakan jika kita pernah berumah tangga. Kamu bisa dapatkan lelaki yang sama buasnya denganmu. Itu pun kalau ada yang tertarik. Hahaha. Mas Arga tertawa mencemooh. Hapus video itu, perintahku lantang. Hei, hei, hei. Emang kamu siapa? Memerintah aku. Video aku yang punya. Ngapain kamu yang repot? Iri bilang bos. Lagian kamu bisa lihat, jika video kami disukai hampir 5.000 orang. Pengikut kami juga banyak. Dan kamu tahu, sudah banyak tawaran endorse produk. Dengan bangganya Mas Arga bicara. Iya, kamu udah membuat aku kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan masih sayang aku dengan menjadikan kami artis di 2 aplikasi platform video. Tanpa kerja di proyek, kami bisa dapatkan uang. Pak Rudi juga bangga dengan video menjijikkan itu. Terlihat mereka saling melempar senyum membangga. Aku gak bicara sama kamu. Aku tunjuk Pak Rudi sambil melotot. Lalu aku alihkan pandangan ke Mas Arga. Dia tak mau sekolah gara-gara malu melihatmu di video itu. Aku kesini karena Tia. Lagian, apa kamu tak lihat ibumu sedang dirawat gara-gara video itu juga? Ini hidupku. Jika aku banyak uang, tenang saja. Tiap pasti aku kirimkan uang. Aku sayang anakku itu, Sarah. Jadi gak usah berdrama jika Tia tertekan dengan video aku. Lagian sekarang aku terkenal dan bahkan sampai ke luar negeri. Ya, maksudku kami sudah berteman dan VC dengan bule-bule. Iya, mereka akan mengundang kita ke negaranya. Dan aku senang sekali. Mereka sangat terbuka menerima kita tanpa dipandang miring seperti di sini. Timpal Pak Rudi antusias. Iya, Say, gak sabaran pengen ke sana. Aku menarik nafas besar. Sudah cukup aku melihat dan mendengar hal menjijikkan ini. Tanpa berdebat lagi, ku tarik baju Mas Arga keluar rumah, lalu meninju pipinya. Tentu aku lebih kuat karena ia memakai sepatu hak tinggi hingga melangkah oleng. Dan bukan sampai di situ, ku pelintir tangannya lalu melayangkan tendangan ke pantatnya hingga Mas Arga mendarat ke kolam. Aku berhasil membuatnya tercebur di kolam. Berhenti, dasar wanita gila. Pak Rudi tidak tinggal diam. Ia mendekat sambil mengangkat tangan ingin memukulku. Dengan cepat aku menghindar dan melayangkan tendangan ke perutnya hingga ia tersungkur di tanah. Satu serangan saja Pak Rudi mencingkuk kesakitan di tanah. Terlihat jelas dengan mukanya mengernyit seperti kesakitan. Ah, bajuku kotor, teriak Mas Arga, mencoba bangkit berdiri. Semua badannya sudah banyak kuyup. Rambut palsunya terlepas dan mengapung di air kolam. Di kepalanya ada sampah plastik menempel, sangat memalukan. Dengar ya, jika belum juga menghapus video itu, jangan salahkan aku melakukan hal yang lebih parah. Geramku, menunjuk Mas Arga. Menyesal aku pernah menikahimu. Kamu wanita buas yang cocok tinggal di hutan. Makanya aku lebih memilih yang lain ketimbang kamu, Sarah. Mas Arga berdiri di kolam, tak mau kalah melawan mulutku. Lama-lama ia semakin menjadi dengan sikap seperti wanita. Sebaiknya pergi dari sini, atau kuhubungi teman-temanku biar kamu diseret rame-rame. Rudi masih memegang perutnya. Dasar parah. Beraninya main keroyok. Tenang aja, aku akan kembali memotong punya kalian biar lebih mirip wanita. Hahaha. Jawabku dengan tawa cemooh. Sebenarnya ini hanya meluapkan sakit hati. Aku segera meninggalkan rumah itu. Saat melangkah, ku palingkan wajah ke belakang.
Terlihat mereka ngomel-ngomel, yang lebih parah dari emak-emak. Percuma melawan mulut mereka. Pasti aku kalah. Lebih baik aku pergi dan mencari rumah ketua RT setempat agar mereka diusir dari kontrakan itu. Ini penyakit masyarakat yang harus disingkirkan. Setelah bertanya ke beberapa warga yang kebetulan berpapasan, akhirnya aku menemukan rumah ketua RT setempat. Tepatnya rumahnya ada di luar gang, atau tepatnya tak jauh di dekat mobil terparkir. Ini penyakit masyarakat. Terima kasih atas laporannya, Bu. Tapi kalau boleh tahu, Ibu siapa mereka? Karena saya tahu Ibu bukan warga di sini. Tanggapan dari Pak RT setelah aku melaporkan dengan memperlihatkan video gila Mas Arga dan Pak Rudi. Ada rasa malu mengakui Mas Arga mantan suami. Namun beberapa pertimbangan aku putuskan jujur. Semoga ia dan istrinya mengerti, karena mereka juga punya anak. Ku hela nafas panjang, lalu menjawab, "Iya mantan suami saya, Pak. Tujuan saya hanya tak ingin anak saya malu punya ayah seperti." Astagfirullahalazim. Jadi ia pernah punya istri dan anak? Mata istri Pak RT membulat menanggapi jawabanku. Aku maklum kenapa ia terkejut. Lelaki normal bisa sebelok ini. Aku saja yang pernah jadi istri Mas Arga juga masih shock sampai sekarang. Putri saya tidak mau sekolah gara-gara video itu, Bu. Lirihku. Teringat wajah Tia menangis. Ya Allah, kasihan sekali anaknya, Bu. Seharusnya seorang bapak jadi pelindung. Tapi kalau ini malah membuat mental anak rusak. Terima kasih atas laporannya, Bu. Saya sebagai ketua RT di sini akan mengumpulkan semua warga biar mereka diusir. Alhamdulillah, laporan saya ditanggapi. Terima kasih, Pak, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Bersambung.